Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Pak. Untuk memulai mata kuliah kita hari ini adalah kita berdoa menurut agama dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Sebelum memulai tugas kali ini, terlebih dahulu akan Bapak absen. Yang pertama, Derajat Tinisi, Siti Nurhayati. Untuk lebih memperjelas tugas kita, Bapak izin tutup masker ya. Nah, dalam kuliah kali ini kita akan membahas suatu mata kuliah yaitu mengenai rekayasa industri. Nah, di mata kuliah rekayasa industri ini kita akan memuat tentang industri baru yaitu industri 4.0 yang terbaru ini dengan kemajuannya, di mana nanti output mata kuliah kita ini akan menghasilkan suatu produk, suatu rancangan produk. Itu ide kita sendiri, rekayasa kita sendiri untuk memajukan industri di negara kita ini. Kita masuk kepada perkuliahan, yaitu apa itu rekayasa industri. Nah, sebenarnya di sini ada yang bisa menjawab apa itu rekayasa industri, ada yang bisa mengungkap pendapatnya. Silakan. Saya Pak. Baik, silakan. Rekayasa industri itu Pak adalah suatu upaya agar setiap pelaksanaan kerjaan itu menyenangkan karyawan. Jadi dia lebih efektif dan efisien menggunakan mesin seperti itu. Ya, itu benar ya, untuk Siti. Jadi di rekayasa industri ini itu apa saja ide-ide yang kita ciptakan yang gunanya itu kurang lebih untuk mempermudah pekerjaan sehingga hasil yang dipekerjakan dalam hal produksi tadi bisa lebih efektif dan efisien dan hasilnya juga lebih mumpuni gitu, untuk memajukan suatu produksi dalam suatu perindustrian. Nah, ini adalah skema dari industri 4.0. Ada yang bisa menjelaskan? Nah, sini saya jelaskan bahwa dalam industri 4.0 ini semuanya dikendalikan dalam satu teknologi. Jadi tidak ada sistem manual lagi, semuanya secara otomatis akan dikendalikan dari satu komputer, akan dikirimkan ke server untuk menggunakan suatu alat. Jadi suatu produk tadi dihasilkan itu secara otomatis dengan menggunakan suatu sistem, tidak dengan menggunakan campur tangan manusia lagi. Manusia hanya berfungsi untuk mengontrol dan menjalankan sistemnya saja. Jadi di rekayasa industri itu bentuknya itu bermacam-macam. Ada banyak sekali rekayasa industri yang diciptakan di dunia ini. Di sini kita akan mengangkat 3 bidang, yaitu pertama di bidang teknologi, bidang informatika, dan di bidang rekayasa untuk produksi. Baik, sini akan Bapak tanya untuk di bidang teknologi. Contohnya ada yang tahu, silakan di tangan. Saya Pak. Silakan Rina. Untuk dan dalam bidang teknologi itu ada robot sakit yang bisa digunakan untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain. Nah, yaitu salah satu contoh untuk bidang teknologinya. Itu di bidang informatika. Saya Pak. Ya, silakan. Itu dia semacam e-commerce Pak. Jadi kayak pembelanjaan online. Baik. Salah satu contoh bidang informatika tadi kan seperti itulah, seperti di e-commerce tadi untuk mendesain untuk pembelajaran online, karena pembelajaran tatap muka pada masa ini kan juga kurang stabil. Selanjutnya kita masuk ke dalam yang pertama, yaitu di bidang produksi. Nah, di bidang produksi tadi seperti yang dicontohkan oleh Rina tadi, yaitu adalah lengan robot. Pernahkah anak melihat alat seperti ini? Kenapa? Nah, ini merupakan salah satu kemajuan atau rekayasa industri dari dasarnya, yaitu self balancing robot. Yang biasanya dia adalah robot
dengan dua roda namun bisa seimbang. Nah, ini diterapkan ke dalam suatu perindustrian skuter ya, suatu skuter untuk alat transportasi untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya. Nah, ini merupakan simulasi awal atau pengembangan ataupun bisa disebut rekayasa untuk memajukan suatu industri dari sepatu roda dengan memadukannya dengan self balancing robot. Nah, jadi ini adalah suatu animasi 3D dari sepatu roda ya. Industri untuk memadukan industri pembuatan sepatu roda dengan memadukan sepatu roda yang dipadukan dengan self balancing robot di sini. Ini adalah self balancing robotnya seperti yang dipakai di alat sebelumnya tadi. Sehingga ketika menggunakan sepatu roda ini akan berjalan sendiri sesuai dengan instruksi dari kaki kita dengan keseimbangan kita. Jadi dalam menggunakan sepatu roda ini kita tidak dikhawatirkan lagi untuk takut jatuh karena sepatu roda sini sudah bisa menyeimbangkan sendiri tubuh kita di atasnya. Seperti ini kurang lebih desain dari rekayasanya. Nah, ini sendiri dibuat nantinya agar pengguna sepatu roda yang masih pemula kan biasa sering jatuh kan. Jadi bisa menggunakan alat ini agar nantinya pengguna tadi tidak mudah jatuh sehingga tidak terjadi trauma saat pertama kali belajar untuk sebelum menggunakan sepatu roda yang dipakai pada umumnya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke dalam rekayasa industri yaitu di bidang teknologi. Yang pertama bidang teknologi pertanian. Nah, bidang teknologi ini banyak sekali yang mencakup apa saja. Bidang teknologi di sini contoh salah satu rekayasa industri bidang pertanian. Nah, dulu kita memanen padi itu dengan menggunakan arit atau orang yang banyak ya kan untuk melaksanakan pemanenan. Nah, dengan direkayasa sebuah mesin yang untuk memanen padi secara otomatis, jadi sehingga dia dapat mempercepat pekerjaan, mengurangi tenaga kerja, menghemat pembiayaan juga. Jadi sehingga hasil yang didapatkan itu lebih banyak dan juga lebih efektif. Kita masuk ke contoh kedua yaitu dari bidang teknologi Mas ya. Kita masuk kepada teknologi kesehatan. Di sini ada contohnya, ada yang tahu ya Pak? USG ya Pak. Ya, ini adalah USG. Nah, bisa jelaskan sedikit saudara siswi, bagaimanakah sistem rekayasa ini, rekayasa industri bidang kesehatan pada USG ini? Jadi Pak, pada bidang kesehatan itu dia itu bisa melihat bagaimana perkembangan si bayi di dalam perut dengan menggunakan alat itu tadi Pak, alat teknologi itu tadi. Nah, seperti itu. Jadi anak-anak semua di dalam teknologi kesehatan, rekayasa industri yang dibuat itu salah satu contohnya adalah untuk melihat janin yang ada dalam kandungannya dengan menggunakan USG. Jadi tidak menduga-duga lagi apakah anaknya ini sehat atau enggak untuk menampilkan kesehatan. Dan juga selain itu di bidang kesehatan juga cukup banyak, yaitu seperti ronsen atau CT scan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh dari video pembuatan dengan robot yang dengan menggunakan Arduino, contoh miniaturnya. Ini biasa digunakan di perusahaan-perusahaan untuk mempercepat pekerjaan. Ini adalah robot lengan. Biasa ini diprogram untuk memindahkan barang ataupun membawa-bawa barang dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Ada juga dengan robot yang diciptakan untuk memproduksi suatu barang, misalnya tergantung dari program perkenaan itu ya. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk
rekayasa industri di bidang informatika. Nah, bidang informatika ini sudah sangat mendunia ya. Maksudnya bidang informatika ini semua peralatan sekarang sudah menggunakan dari bidang informatika dan juga menggunakan teknologi dari komputasi. Nah, di sini seperti contohnya untuk dalam penyebaran informasi ya. Jadi informasi tadi dapat disebarkan secara mudah dan juga kita dapat juga mendapatkan informasi itu secara mudah dari rekayasa industri bidang informatika ini. Jadi apa saja itu contoh rekayasa industrinya, yaitu seperti salah satu contohnya sosial media tadi yang dibuat untuk mempermudah penyaringan dan juga penyebaran dari informasi-informasi yang disebarkan. Selanjutnya kita masuk ke masih dalam bidang informatika, yaitu industri bisnis di dunia maya. Nah, di dalam teknologi 4.0 ini, bisnis tadi tidak hanya dilakukan di dunia nyata saja, namun dilakukan di dunia maya untuk meningkatkan pendapatan. Bahkan banyak sekali yang menjalankan hidupnya di dalam dunia maya, seperti untuk membuat konten di YouTube, live streaming di Facebook, Instagram, atau sosmed-sosmed lainnya, sehingga untuk mendapatkan akses dan untuk mendapatkan penghasilan. Dan itu merupakan sekarang bukan hanya menjadi sekedar untuk membuat konten saja, namun dalam sosial media ini dijadikan juga untuk sebagai ladang untuk pencarian uang. Itulah tadi penjelasan tentang pentingnya rekayasa industri di masa modern di revolusi industri 4.0 ini. Jadi rekayasa industri bukan hanya merambat pada satu bidang saja, itu merambat kepada semua bidang, baik teknologi maupun dari segi produksi dan lain sebagainya. Baik, untuk itu adakah pertanyaan yang ingin diajukan? Silakan kepada Rina. Dengan adanya rekayasa industri ini kan dapat membantu pekerjaan manusia untuk yang selanjutnya. Nah, jadi ada nggak dampak negatifnya itu untuk kehidupan yang selanjutnya? Baik, pertanyaan yang cukup bagus. Nah, tentu semua yang diciptakan itu memiliki dampak positif dan dampak negatifnya tersendiri. Semua itu tetap ada. Jadi meskipun sebagus apapun alat yang kita ciptakan tentu memiliki dampak negatif. Contohnya seperti dalam industri pertanian tadi, contohnya adalah dengan pembuatan mesin untuk memanen padi. Jadi dengan diciptakan mesin tadi tentu otomatis tenaga kerja berkurang dan juga manusia yang dikarenakan bahasa ininya seperti gagap dalam berteknologi itu akan sangat ketinggalan di dalam revolusi industri 4.0 ini. Jadi apabila manusia tidak mampu menguasai industri tadi, tidak mampu menguasai teknologi, maka dia akan tidak terpakai di masa revolusi industri ini, sehingga akan sangat meminimkan atau akan sangat mengurangi tenaga kerja manusia. Di sanalah bagi manusia yang kurang mampu untuk menguasai teknologi, maka akan sangat tertinggal dan akan terancam masa depannya. Cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Untuk tugas di rumah, nanti anak-anak silakan mendesain tentang ide kalian mengenai rekayasa industri apa yang ingin kalian buat di bidang apa. Nanti untuk portal tugasnya akan Bapak atur di sini. Sebelum mengakhiri pertemuan kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama kita dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa apa ya? Selesai. Baiklah, terima kasih atas perhatian anak semua. Mungkin ada kesalahan dalam ucapan kata Bapak, mohon dimaafkan. Jangan lupa tugasnya nanti Bapak tulis sudah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.